datang di channel YouTube saya. Kejar beasiswa bareng ya. Dan selamat datang di video saya yang pertama. Jadi sebenarnya saya bikin video ini karena saya ada sedikit kendala di proses LPDP dan saya bilang sama diri saya sendiri kalau saya ngurus ini lancar, saya akan bikin channel YouTube untuk teman-teman siapa tahu di kemudian hari menghadapi kendala yang sama, ada referensi untuk teman-teman. Saya mahasiswa doktoral dalam negeri yang dibiayai oleh LPDP. Saya PK 245. Dan yang paling pertama kita akan bahas soal pendaftaran LPDP ya. Nah, kita bisa siap-siap nih untuk LPDP tahun 2025. Tiap tahunnya LPDP itu buka 2 batch. Batch pertama pada Januari hingga proses akhir seleksi substansi bulan Juni. Kemudian batch kedua bulan Juli sampai proses seleksi akhir substansi pengumumannya bulan November. Tips paling pertama dari saya, kalau teman-teman memang pengen ngejar LPDP, mulai dari sekarang, nggak usah nunggu pembukaan LPDP. Nah, tiap tahunnya LPDP itu memiliki timeline yang tidak begitu berbeda. Caranya gampang banget, download aja buku panduan LPDP tahun terakhir, yaitu tahun 2024 ini. Karena dari yang sebelum-sebelumnya saya baca itu nggak ada perbedaan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Jadi kalian bisa download di lpdp.kemenkeu.go.id. Kalian googling aja di Google LPDP, nanti pasti muncul paling awal, itu bisa diklik. Terus kalian bisa klik di beasiswa, di scroll ke bawah itu ada timelinenya, kemudian ada ketentuan perkuliahan, ada catatan mengenai LOA-nya, kemudian juga kalian di bawah ada pilihan beasiswanya, umum, afirmasi, targeted, prioritas, dan kerjasama. Di bawahnya itu ada buku panduan yang bisa kalian download. Saya coba buka yang buku panduan regulernya. Saya sendiri penerima LPDP jalur targeted PNS. Saya sudah download keduanya, dan beberapa perbedaan di surat izin atasan. Jadi sebelum teman-teman mempersiapkan dokumen, teman-teman baca dulu persyaratan pendaftarannya. Tadi ya, teman-teman yang sedang ongoing boleh mendaftar LPDP. Dengan catatan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi substansi nih, teman-teman harus memberikan surat pengunduran diri ke LPDP setelah teman-teman lulus seleksi substansi. Yang paling penting nih, teman-teman harus ngecek program studi dan universitas apa saja yang sudah bekerja sama dengan LPDP. Jangan sampai teman-teman kecewa sendiri karena ternyata program studi impian teman-teman itu nggak ada di daftar yang bekerja sama dengan LPDP. Nah, itu juga bisa dilihat dari buku daftar perguruan tinggi dan program studi, bisa di-download di halaman yang sama. Emang masih ada syarat esai LPDP? Ini menurut pemikiran saya sesuai dengan statement kemarin yang menyebutkan bahwa teman-teman aware di LPDP yang di luar negeri itu tidak diwajibkan kembali ke Indonesia. Kemungkinan tahun depan LPDP tidak ada esai komitmen kembali ke Indonesia, tapi tetap ada esai rencana kontribusi di Indonesia, karena yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa bisa bekerja di lembaga internasional atau jadi perwakilan kita di lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan internasional, itu izin dari LPDP untuk aware di luar negeri yang tidak perlu kembali ke Indonesia. Kalau saya pribadi setuju yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kalau mereka bisa bekerja di luar negeri dengan membawa nama Indonesia, ya itu kan malah lebih bagus. Kan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa mungkin belum ada pekerjaan di sini, pemerintah nggak mungkin juga mendanai mereka, hanya bisa kasih beasiswa. Kalau menurut saya pribadi ini juga salah satu langkah untuk globalisasi sumber daya manusia Indonesia ya. Contohnya waktu kita era pandemi kemarin COVID-19, salah satu penemu vaksin AstraZeneca adalah ilmuwan asal Indonesia, yaitu Dr. Karina Jo dan Mas Indra Rudiansyah. Jauh berkarir di Jenner Institute Oxford University dan membawa nama Indonesia. Itu pun juga sudah berkontribusi terhadap Indonesia ya. Kita kembali ke siswa. Nah, untuk yang pendaftar beasiswa targeted ASN, dia harus mendapatkan surat usulan atau rekomendasi sekurang-kurangnya dari pejabat setingkat eselon 2 di bidang SDM. Kalau di tempat saya bekerja di universitas, itu adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan. Kemudian persyaratan khususnya untuk magister dalam negeri full ITP 500,
untuk magister luar negeri IELTS 6,5, dokter dalam negeri TOEFL ITP 530, dokter luar negeri IELTS 7. Teman-teman jangan sampai nggak lolos administrasi hanya karena nggak ngecek tanggal berlaku sertifikat bahasa Inggris teman-teman ya. Cek dulu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah kata ya. Next bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.